Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap sehat, sejawat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan sesi webinar. Ada dua pembicara yang insya Allah akan memberikan materi pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Indah Amelia yang akan membagikan bagaimana sih tips dan trik menggunakan Microsoft Word, terutama di dalam penulisan buku. Nah, nanti dilanjutkan oleh sesi yang kedua, langsung saja barangkali oleh Dr. Lulu yang akan menyampaikan materi terkait dengan pencarian literatur menggunakan search engine. Nanti insya Allah Kang Oyen tetap standby di sini, jangan lupa di-record, sudah di-record. Nanti akan kami bagikan juga rekaman presentasi hari ini di WAG pimpinan fakultas dan beserta Kadep, Kaprodi dan juga Kapusdi. Maka dipersilakan kepada Dr. Indah langsung saja memberikan materi. Baik, tes kedengaran enggak? Kedengaran. Oh, baik. Saya share screen dulu ya. Baik. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky atas pembukanya. Jadi pada siang hari ini saya akan memberikan atau sedikit sharing mengenai penggunaan Microsoft Word untuk membuat buku. Jadi sebenarnya materi yang akan saya share ini saya yakin mungkin sebagian sudah pada sering menggunakan juga fungsi-fungsi dari Microsoft Word yang ada selama ini mungkin sudah digunakan, tapi mungkin ada juga yang belum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin ini basic, tapi sangat memudahkan kita pada saat kita menulis sebuah buku atau artikel. Sebenarnya ini bisa untuk apapun, tapi karena ini kaitannya dengan hibah penulisan buku ilmiah, jadi ini juga menyesuaikan dengan itu. Jadi, isi presentasi ini sebenarnya sangat simple, tapi nanti mungkin yang lama nanti karena saya akan langsung mencoba di dalam Word-nya. Tapi intinya kita akan melihat dulu sebenarnya apa saja isi sebuah buku yang kemudian nanti kita coba gunakan di MS Word, disesuaikan penggunaannya di Microsoft Word. Jadi sebuah buku pada prinsipnya saya yakin hampir semua buku intinya sama, tapi ada tambahan di sini karena disesuaikan dengan pedoman pada hibah penulisan buku ilmiah. Jadi sebuah buku pastinya ada cover atau judul buku, title, kemudian ada prakata atau kata pengantar atau ya tulisan apapun ya, ini contoh mungkin di novel. Kalau di buku ilmiah mungkin ada kata pengantar dan sebagainya. Kemudian ada daftar isi, ada tentunya bukunya sendiri yang terdiri dari berbagai atau beberapa bab atau chapter, tergantung nanti dari dokter-dokter sekalian ataupun kalau di sini ada mahasiswa juga, sebanyak apa atau apa saja isi dari bukunya, tentunya itu adalah dari isinya ya. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini ada tambahan dari pedoman hibah penulisan buku itu ada glosarium dan indeks. Ini tentu saja sesuai dengan kalau penulisan buku ilmiah biasanya ada itu. Nah, mungkin sedikit pengetahuan atau mungkin mengingatkan kembali bahwa glosarium itu adalah pengertian dari isinya adalah daftar istilah yang ada di dalam buku disertai dengan definisinya. Jadi misalnya bukunya tentang misalnya tentang yang mudah aja ya, misalnya tentang road safety, ada istilah apa, misalnya istilahnya road traffic injury, ya itu diberi definisinya apa, dan ini biasanya diurutkan sesuai dengan abjad.
Selanjutnya ada indeks. Indeks itu agak mirip dengan glosarium, tapi bedanya kalau glosarium tadi ada pengertiannya, kalau indeks itu lebih ke halamannya. Jadi para pembaca jika misalnya ingin tahu tentang tadi road traffic injury, kita lihat di indeks dengan berarti huruf awalnya R, di road traffic injury itu ada muncul di halaman mana saja. Nah, di Word ini juga dimungkinkan untuk membuat indeks. Jadi nanti rekan-rekan di sini bisa juga bagaimana membuat indeks tidak manual ya, tapi secara otomatis dari Word. Oke, jadi ini yang paling mudah sebenarnya. Yang paling pertama kita kerjakan pada saat membuat buku. Jadi gini, mungkin sebelumnya kita bisa ada dua cara ya untuk buku ini. Yang pertama adalah kita sudah punya draftnya. Jadi draft itu diketik saja, tidak perlu diformat. Jadi mungkin kita biasa menulis, jadi ditulis saja dulu di blank page di halaman kosong di Word, kita tulis. Kemudian nanti di akhir baru di setting. Nah, itu sebenarnya bisa seperti itu. Yang kedua adalah memang dari awal kita sudah men-setting. Jadi terserah, nanti tergantung saat ini keadaan kita seperti apa. Apakah sudah ada draftnya atau belum. Sama aja sih kalau menurut saya, mau sebelum atau sesudah sama aja. Tapi kalau sebelum berarti belum sama sekali belum ada isinya. Mungkin ada beberapa hal yang belum bisa kita setting, seperti style, terus halaman karena belum ada halamannya dan sebagainya. Nah, jadi ini saya sambil akan masuk di Word untuk biar sambil dilihat. Saya juga di sini akan sambil, ini saya menggunakan dua komputer yang berbeda, jadi biar mudah. Tadi page layout ya. Oke. Ya, ini adalah contoh buku yang ini sebenarnya bukunya sudah jadi. Ini kebetulan buku yang saya juga bantu menulis, tapi ini sebenarnya proyeknya Prof. Ramdan. Waktu itu saya bantu menulis. Jadi ini adalah contoh buku yang sudah ada draftnya. Tadi kita sedang melakukan page layout ya. Ini saya tidak bisa pindah-pindah ya ternyata. Jadi pada awalnya kita menentukan ukuran. Jadi ukuran dari buku bisa kita tentukan pada saat kita sudah ada draftnya, atau pada saat belum juga nggak apa-apa. Nah, mungkin ini hal yang kayak sepele menentukan besar buku, tapi ini akan membuat secara estetik, ini buku kita tuh mau setebal apa, karena ini bisa menentukan tebal halaman dari buku. Kalau misalnya draft yang kita punya itu, kan kalau tidak salah di dalam pedoman penulisan itu minimal 100. Kalau misalnya pas 100, tentu saja itu bukunya tidak akan terlalu tebal, sehingga kalau misalnya kita menggunakan besar bukunya, tidak mungkin A4, karena A4 ini nanti seperti majalah. Jadi biasanya buku ilmiah itu kan ukurannya tidak terlalu besar ya, mungkin setengah dari A4 gitu, walaupun lebih tinggi. Nah, oleh karena itu biasanya kita tidak menggunakan ukurannya itu A4, tapi bisa B5 atau disesuaikan. Kita bisa main sih sebenarnya mau berapa inch di sini. Di sini saya menggunakan B5 karena ini contoh kalau saya ubah menjadi A4, dia akan lebih besar pastinya, dan mungkin nanti jadinya seperti terlalu tipis jadi halamannya. Tapi kalau misalnya size-nya kita kecilkan jadi B5, dia akan lebih kecil dan lebih tebal bukunya. Nah, itu nantinya bisa, selain secara estetik ya, ini ketebalan itu juga akan menentukan pengeluaran kita untuk mencetak. Itu sih sebenarnya. Jadi filosofisnya di situ halaman besar buku ini. Nah, yang berikutnya adalah layout. Saya yakin kalau layout sudah sering kita gunakan, yaitu margin. Nah, mungkin yang baru adalah
pada saat selama ini kalau kita menulis artikel, kita tidak memikirkan tentang, kenapa nggak muncul ya? Kita tidak memikirkan tentang yang apa namanya, istilahnya ada gutter di sini. Jadi maaf ya, ini saya bolak-balik. Baik. Jadi di dalam MS Word sebenarnya itu ada istilah namanya gutter. Gutter itu adalah tambahan dari margin. Nah, kalau untuk membuat buku, saya rasa ini sangat penting untuk menambahkan berapa inch yang digunakan untuk gutter ini. Gutter itu adalah halaman tengah buku, di tengah ini. Jadi kalau misalnya tidak kita tambahkan, khawatirnya nanti dia akan memakan margin dari yang dalam. Gitu. Jika kita tambahkan di situ, itu akan ada ruang untuk menggabungnya halaman buku. Jadi simpelnya seperti yang saya yakin sudah sering kita lakukan adalah memilih margin, kemudian menentukan atas bawah kanan kirinya. Nah, ini juga sebenarnya sama karena di dalam pedoman itu tidak ditentukan formatnya, jadi semuanya terserah kita mau seberapa tinggi atau seberapa dari kanan kirinya mau seberapa jauh. Tapi kalau untuk saran saya, 1 itu menurut saya udah sangat pas. Jadi kita masih bisa untuk memberikan space untuk halaman, dan kalau misalnya di buku kita di atasnya ada seperti ini, ya maaf ini saya sambil melihat di video saya, itu ada kata-kata, misalnya judul buku kita adalah Analyzing the Curriculum, terus di setiap page-nya mau ada gambaran seperti itu bisa kita tambahkan. Nah, saya kembali lagi ke sini. Oh ya, sebenarnya ini karena saya banyak bolak-balik antara materi dengan contoh, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ya, Dokter Rizky, boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya pas lagi section ini, maksudnya bertanya tentang topik ini, mungkin boleh langsung raise hand, biar nanti langsung kita coba. Nah, jadi belum ada kan ya? Ya, oke. Baik. Jadi tadi misalnya, oke, kita coba ya. Kalau misalnya ini adalah satu marginnya. Nah ini, jadi atasnya 1, tapi kanan kirinya lebih tipis. Oke, ini saya yakin cukup mudah. Tadi tambahannya paling gutter dan juga paper size yang cukup penting kalau menurut saya. Berikutnya adalah tentang, saya balik lagi, maaf. Ini dia. Ini juga yang sering kita sulit. Adalah membuat section yang berbeda. Jadi, alhamdulillah. Ya, jadi kita tentu saja kalau di dalam sebuah buku kita akan punya berbagai bab atau section atau chapter, dan itu seringkali format halaman barunya itu akan berbeda dan termasuk juga halamannya berbeda. Contoh saja, misalnya dari daftar isi ke bab pertama, tentu saja halamannya kadang-kadang suka beda kan, antara daftar isi misalnya halamannya menggunakan yang I1, I2, I3. Begitu masuk ke dalam bab, kita baru mulai halaman 1. Nah, ini sangat penting sejawat sekalian membedakan dulu section di dalam Word-nya. Caranya adalah dengan membuat break. Jadi, selama ini kan kita selalu enter. Setiap kita menulis panjang. Saya langsung coba saja ya. Ya, ini saya pakai proposal Pusdi. Kayaknya saya tadi melihat ada Dr. Astrid juga. Ini adalah proposal, tapi nggak apa-apa ya. Ini bukan buku, ini hanya proposal. Contoh saja, ini ada bab 1 di sini. Nah, biasanya dari halaman sebelumnya, misalnya ini adalah halaman title, ke halaman berikutnya itu hanya di enter saja. Nah, sekarang mungkin ada yang sudah juga menggunakan, tapi ini tips yang menurut saya sangat memudahkan. Jadi sekarang kita biasakan setiap kita akan berganti bab, itu gunakan next page. Next page itu ada di dalam page layout ini.
kemudian break, dan pilih next page. Jadi contoh saja ini bab 1, kemudian ada bab 2 di sini. Nah, sebaiknya coba kita lihat, sepertinya ini belum, kalau memang sudah kita pilih break, sorry, yang ini aja. Kita pilih cara membuat next page adalah dari kata terakhir di halaman pertama, di halaman yang kita mau pindah section, kita pilih next page seperti ini. Nah, ini sudah next page. Kalau kita mau rubah lagi next page. Nah, ini caranya kita mau memastikan bahwa kita berada di next page yang maksudnya section yang berbeda, bisa dilihat di header and footer-nya. Lihat, pada yang awal sectionnya adalah section 1, karena tadi kita sudah break page-nya di next page, sectionnya berganti jadi section 2. Nah, ini akan sangat membantu pada saat, nah ini sectionnya 4, ini kayaknya ada yang tadi salah ini ya. Ya, nggak ada masalah, yang penting sectionnya sudah berbeda antara section pertama dan section yang berikutnya. Ini akan sangat memudahkan pada saat kita membuat page number nantinya, yang seringkali suka bingung, gimana ya cara membuat halaman yang berbeda, biasanya suka manual juga nih, beda. Bab 1, satu word sendiri, satu file, bab 2, file yang berbeda. Nah, sekarang kita bisa membuat semuanya dalam satu file, tapi sebenarnya itu dalam section yang berbeda, sehingga halamannya juga bisa kita ubah sesuai, kita atur sesuai dengan sectionnya tadi. Oke, saya kembali lagi ke dalam ini PowerPoint. Jadi setelah kita membuat next page ini akan sangat memudahkan untuk kita yang berikutnya adalah halaman. Nah, halaman ini juga sangat tricky karena tadi kadang-kadang kita seringkali suka membedakan antara satu section dengan yang lain. Oke, saya langsung saja coba. Nah, misalnya kita mau membuat ini adalah, di sini adalah daftar isi. Oke. Sehingga itu akan, daftar isi biasanya halamannya menggunakan I ya. Jadi kita caranya adalah insert, page number, misalnya kita mau di bawah halamannya, kita pilih di tengah seperti ini. Nah, ini adalah angka 1 yang keluar. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan format yang lain, kita bisa pakai page number, format, kita pakai I di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di halaman yang setelahnya ini masih mengikuti yang awal. Jadi ini halaman pertama, walaupun formatnya I, yang ini halaman kedua. Nah, kita ingin memulai lagi dari 1. Bagaimana caranya? Caranya adalah, kalau ini sudah I tadi, yang halaman berikutnya yang ingin kita rubah, ini kita blok boleh. Kemudian ini ada link to previous. Nah, link to previous ini kita unklik, kemudian kita format lagi, dan kita mulai dari nomor 1. Sehingga jadilah yang ini tetap I, dan yang berikutnya nomor 1. Dimulai dari nomor 1, dan yang berikutnya 2, dan seterusnya. Begitu juga halaman yang lain nanti, misalnya di bab ini mau berbeda lagi halamannya. Seperti itu caranya. Jadi, saya ulang kembali, yang penting adalah pada saat kita akan membuat halaman yang berbeda dari section sebelumnya, kita unklik dari yang ini tadi. Nah, nih, link to previous-nya jangan kita klik. Tapi kalau misalnya mau dilanjut, ya diklik. Seperti itu. Oke, itu untuk halaman yang berbeda. Begitu juga kalau misalnya kita ingin membedakan antara halaman pertama yang ada judul babnya dengan halaman berikutnya, inginnya nomor 2-nya di atas aja, nggak mau di bawah juga. Oke, bisa. Caranya adalah sama seperti tadi. Kita link seperti ini,
Nah, ini jangan link to previous, tapi kita bikinnya different first page. Oke, nah kita coba dulu different first page. Page number-nya adalah di atas, kanan. Oke, lihat, ini ada 2 di atas. Dan halaman 1 hilang. Ya, ininya bisa kita hapus. Sulaiman orang kuliah. Orang nanti kuliah katakan dengan seminar. Ya, halaman 1-nya hilang. Halaman 1-nya kita Ya tambahkan. kan tuh, loba jelamanya. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ini kita bisa lihat halaman 1 di bawah, halaman 2-nya ada di atas. Jadi ini adalah different first page tadi. Ya, ini kita di header and footer nih, different first page. Jadi antara halaman pertama dengan halaman berikutnya itu berbeda. Ini agak lumayan teknis, sangat teknis menurut saya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau lebih enak memang sambil dicoba. Kalau dokter-dokter sekalian di sini sambil membuka laptop dan membuka Word mungkin bisa dicoba. Tapi kalau sudah biasa akan sangat mudah. Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Kang Oyon? Kedengeran. Oh, kedengeran. Oh iya, soalnya ada pertanyaan dari Ibu Ardini. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan dokter-dokter boleh langsung raise hand. Tidak apa-apa, walaupun saya sedang berbicara, boleh dipersilahkan tetap ini. Ya, di sini hujan besar, mudah-mudahan masih terdengar. Baik, saya kembali lagi, ini untuk halaman. Saya kembali lagi ke tadi. Ada pertanyaan dulu mungkin, Dok? Tadi bisanya marginnya gimana, Dokter Vicky? Sebentar. Oh, oke. Biasanya marginnya diisi berapa untuk buku? Nah, baik Dokter Vicky, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tiba-tiba ada masalah. Baik, ya. Jadi Dok, untuk margin buku, sebenarnya karena ini hubungannya dengan hibah penulisan buku ilmiah, dan di situ tidak ada format harus berapa marginnya. Tapi kalau yang biasanya sebenarnya kita bisa memainkan sendiri ya, mau seberapa jauh margin dari atas dan di bawah. Tapi kalau misalnya di buku kita, di atas halaman atasnya, di dalam halaman page-nya itu akan ada tulisan, entah di atas atau di bawah, tentu marginnya akan menyesuaikan. Jadi kalau tadi saya coba-coba, 1 itu kalau misalnya kita ada tulisan halaman ataupun kata-kata judul buku, itu 1 inch itu cukup baik. Dengan kanan kiri 0,5 juga cukup baik. Jadi kalau buku, setelah saya cari-cari juga, kalau bukunya seperti novel, itu bahkan 0,5, semuanya 0,5. Dengan gutternya adalah 0,2 inch. Jadi gutter itu tidak usah terlalu banyak, 0,2 itu juga cukup memberi ruang untuk menempel halaman buku di tengah. Begitu Dokter Vicky. Jadi sebenarnya tidak ada format harus berapa, tapi kurang lebih yang biasa yang seperti ini, yang saya buat seperti ini cukup lowong. Ini adalah format kalau satu marginnya 1, atasnya dan bawahnya 1, serta kanan kirinya 0,5. Jadi cukup lowong gitu kata-katanya. Tidak terlalu crumpled, tidak terlalu pusing membacanya. Tapi kalau misalnya ini juga kadang-kadang ditentukan juga dari berapa banyak halaman. Jadi pada saat halaman draft kita sangat tebal, misalnya saja 400 misal,
Kalau saya baca-baca, jadi sebenarnya buku itu standarnya atau yang enaknya itu 200 sampai 300. Kalau lebih dari itu akan sangat bulky, istilahnya tebal, sangat tebal, sehingga selain memang ya terlalu berat, kemudian apa namanya dalam publishingnya juga akan lebih pricey karena lebih banyak buku halamannya, sehingga kita bisa memainkan margin dan tadi paper size-nya, Dr. Vike. Jadi kalau misalnya buku kita, draft kita awalnya ada 500 halaman gitu, itu kita bisa memainkan dari paper size yang tadi, paper size-nya, kemudian marginnya lebih dipadatkan, dan juga fontnya, font dan paragraf. Seperti ini karena sangat sedikit, ini font yang saya pakai adalah Garamond 11. Ini Garamond ini salah satu font yang klasik yang biasa dipakai di buku, tapi mungkin bisa disesuaikan juga sesuai font-fontnya yang mau digunakan apa, tapi ini salah satu font yang sering dipakai, Garamond, dan fontnya 11, ini cukup, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini paragrafnya 1,5 lines. Kalau misalnya ini terlalu jauh, kita bisa ganti lebih, mungkin 1,5, 1,2. Kalau 1 itu single itu terlalu padat gitu. Nah, ini semua bisa mempengaruhi ketebalan buku, sehingga nantinya akan mempengaruhi juga price dari percetakan. Begitu mungkin. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Hartanto. Mengetik naskah di Word dengan apa adanya, lalu kita Oke. Terima kasih Dr. Hartanto. Pertanyaannya, apakah lebih efisien kita setting dulu ataukah nanti kita kirim ke penerbit untuk disetting? Baik dok, ini jadi kemarin juga saya menanyakan ini kepada Mariska, Dr. Rizky. Jadi saya juga berpikir bukannya nanti akan di setting atau di format dari penerbit. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita memang punya kesempatan untuk ada penerbit yang akan melayout atau memformat, itu akan sangat bagus sekali. Saya yakin mereka akan sangat lebih profesional dan lebih rapi. Tapi kemarin Dr. Rizky juga menyampaikan bahwa ada beberapa penerbit yang tidak membantu dalam hal itu. Jadi memang tinggal, istilahnya mereka tinggal terima, sudah jadi, kemudian dicetak. Jadi kalau memang ada kesempatannya dok, kesempatan itu baik dari penerbitnya maupun dari, mungkin tentunya kalau ada formatting akan menambah juga price-nya ya dok ya, kalau dari segi percetakan buku. Nah, tentu akan lebih enak, pekerjaan kita sudah akan sangat berkurang karena formatting itu memang sangat melelahkan. Tapi kalaupun misalnya tidak ada kesempatan seperti itu, maka yang sekarang saya sharing ini sebenarnya sangat simple. Ini juga memudahkan para layouter atau formatter dari penerbit sebenarnya dok. Dan memudahkan sebenarnya, kalau saya pribadi, saya lebih lebih enak, kita juga bisa membayangkan buku kita nantinya akan seperti apa. Mungkin begitu Dr. Hartanto. Dikurangi. Dr. Vike, buku yang dicontohkan sudah dalam format B5. Saya coba masih di A4 dengan margin, tidak bisa. Gimana? Dr. Vike boleh bertanya secara ini dok, pakai mic aja. Dr. Vike, maaf saya kurang memahami pertanyaannya. Oke, terima kasih Dr. Indah. Ya. Oke, tadi yang dicontohkan yang dengan margin 1 top and bottom itu, terus left-nya 0,5 dan gutternya 0,2, yang dicontohkan itu bukunya udah di dalam bentuk B5 ya? Yang di sini iya dok, yang di sini size-nya memang baru ini diganti karena B5. Ya, saya nyoba di A4 soalnya nggak bisa fix dengan margin tersebut, dia langsung fix dan berubah semua ininya, marginnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Apakah memang dari awal kita harus di B5 gitu maksudnya? Oh, enggak dok. Jadi kalau margin itu kita bisa custom sebenarnya. Jadi ya, saya, sudah, tapi masih nggak bisa dok. Gimana dok? Masih nggak bisa fix tadi yang 1 inch gitu. Malah dia di fix, terus dia jadi nambah marginnya. Oh, mungkin dia memang menyesuaikan sepertinya ya. Iya. Jadi otomatis. Tapi harusnya sih
bisa ya dok ya? Saya kurang tahu mungkin settingnya. Mungkin nanti dicek lagi. Baik. Terima kasih Dokter Indah. Sama-sama Dokter Vike. Selanjutnya Dokter Tegar, mengetik menggunakan mikroskop menggunakan Dokter Tegar, ini boleh dibicarakan secara ini aja pertanyaannya. Dokter Tegar, halo. Dan jumlah halaman yang besar seperti buku, apa suka ada kendala? Oke. Oh ya, memang kalau kita menyimpan atau mengeditnya di aplikasi berbasis cloud, sejujurnya saya belum pernah menggunakan Microsoft atau Access ya. Ini maksudnya OneDrive itu di Google Drive gitu ya. Kalau kita bisa mengedit dokumen di Google Drive, di Google Doc, tapi pengalaman saya selama ini lebih sulit, Dok. Jadi memang lebih enak kita secara offline. Secara offline untuk formatting. Kalau untuk menulis misalnya kita ada tim penulis, bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa. Untuk memudahkan memang kita mengerjakannya secara online. Jadi menambahkannya langsung di situ kita ketik. Tapi untuk formatting, kalau saran saya jangan dilakukan di dalam Google Doc, karena di Google Doc itu otomatis save, Dok. Jadi kalau misalnya ada orang yang membuka lagi kemudian menambahkan sesuatu, itu yang di save adalah yang terakhir mengakses, sehingga itu akan menyulitkan kita dalam formatting. Jadi dan juga kalau online itu tentu saja fungsinya akan lebih sedikit dibandingkan yang offline. Jadi saran saya tetap offline, baru nanti mungkin di-upload. Menulis pada saat menulisnya bisa online, jadi biar semuanya bisa langsung secara bersamaan mengisi, tapi formattingnya offline gitu. Oh ya, Dokter Mulia, terima kasih sudah membantu menjawab juga. Ya, tidak berubah settingnya asal kita satu-satunya penulis, betul, Dokter Hartanto, terima kasih. Selanjutnya ini Dr. Nurlita. Ketika insert page number, ketika halaman 2 ingin halamannya di atas, jadi muncul dua-duanya. Iya, biasanya memang seperti ini. Ini kenapa ada ini? Suka seperti itu, Dok, memang. Jadi harus, saya harus melihat dokter ininya di, apa namanya, permasalahannya ada di mana. Biasanya memang, contoh kayak yang tadi, oke, seperti yang tadi saya contohkan ini, halaman satunya di bawah, halaman 2-nya di atas, sudah mungkin di different first page-nya. Dokter Nurlita boleh sambil dinyalakan mic-nya, Dok? Oh ya, kalau mau ngeprint, betul Dokter Tegar, untuk print saya lebih baik kita bentuknya dalam format yang sudah fix seperti PDF, Dok. Karena kalau Word memang, ya, ini Dokter Tegar? Halo? Ya, untuk Dokter Tegar, jadi untuk print dokumen memang akan lebih enak kalau kita membuatnya dalam file yang fix seperti PDF begitu ya, Dok ya. Karena kalau bentuknya Word memang settingannya bisa berubah, betul, Dok. Dokter Nurlita ya tadi ya, mangga, Dok. Halo, Dokter Nurlita. Ya, loh. Sudah ya. Di different page. Di section yang apa? Maksudnya pakai section gitu. Iya. Cuman pas tadi insert terus insert yang halaman keduanya, jadi yang halaman pertama ikut ada di atas gitu. Pas dihapus juga hilang. Different first page-nya sudah itu ya, Dok ya? Sudah diklik juga? Belum sih, Teh. Iya, mungkin dicoba lagi, Dok, dengan different first page. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, baik. Baik, kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan, Dok. Saya sambil melanjutkan untuk yang ya, ini yang tadi break. Ada putar halaman. Baik. Selanjutnya adalah menggunakan style.
Jadi tadi halaman memang akan sering tricky, tapi saya yakin nanti kalau misalnya sudah berhasil akan sangat memudahkan kita. Nah, selanjutnya adalah style. Ya, jadi style adalah ya style seperti namanya adalah gaya penulisan, dan sebenarnya itu semacam ya mungkin seperti template ya di Word. Jadi seringkali kita memformat satu-satu di setiap halaman kita format apa namanya, misalnya bentuk hurufnya, kemudian paragrafnya, kemudian indentasinya masuknya seperti apa, penomoran. Intinya kita seringkali memformat secara manual. Ini akan sangat, kalau misalnya memang hanya sekian halaman, misalnya kita membuat artikel jurnal, itu hanya 20 halaman, tentu saja tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau membuat buku, ini akan sangat menyulitkan, akan sangat banyak pekerjaannya dan rentan terjadinya kesalahan. Sehingga untuk mempermudah, kita bisa menggunakan style. Style itu ada di, saya kembali ke dalam Word. Baik, style adalah ada di halaman home. Di halaman home ini, ada di sini yang sering kali kita sering melihat ada tulisan-tulisan ini. Ini adalah style. Kita bisa, contoh ini yang sudah saya buat. Misalnya saya mau bikin yang baru saja ya dok ya. Misalnya saya ingin membuat 1.1.1 misalnya. Misalnya adalah masalah. Contoh, ini saya membuat seperti ini. Ini caranya adalah kita blok, kemudian kita pilih stylenya apa. Biasanya dia langsung suka membuat sendiri tuh dok. Seperti apa ininya. Nah, yang ini kebetulan sudah saya ubah stylenya tadi dengan heading 1. Yang berikutnya saya ingin coba heading 2. Nah, ini adalah style yang langsung, yang otomatis sudah tersedia di Word. Kita bisa membuat juga style kita sendiri. Contohnya tadi misalnya ini, saya ingin merubah style yang lain. Kalau seperti itu kita bisa modify, atau kita bisa tambah. Nah, kita bisa buka ini, ada create a style. Misalnya kita mau menambah sendiri style dengan nama sub bab 1 misalnya. 1.1 itu tadi heading 1. Yang berikutnya saya menamakannya subbab 1. Nama itu terserah, tapi saran saya harus konsisten sehingga dokter-dokter sekalian ingat bahwa urutan dari stylenya. Jadi style ini nantinya akan memudahkan kita membuat daftar isi. Daftar isi dan juga navigation. Sebentar, saya coba. Ini kalau kita mau modify, dipersilahkan warnanya misalnya mau warna hitam, kemudian fontnya apa, fontnya misalnya Calibri, dengan ukurannya 13 tetap, paragrafnya seperti apa, kita bisa atur-atur sendiri. Nah, nantinya ini akan ada di halaman navigation. Sebentar, kok navigationnya hilang ya? Oke. Nah, ini seperti ini dok. Kalau yang Word terbaru, saya yakin semuanya di sini di atas 2007. Jadi ada navigation page yang nantinya memudahkan kita kalau kita ingin berpindah dari satu section ke section yang lain. Saya mau ke halaman ini, saya mau ke kata pengantar. Seperti itu. Kalau dilihat, ini, ya, jadi nantinya selain style itu akan memudahkan kita formatting, jadi kita tidak satu-satu kita formatting word-nya, hurufnya apa, font-nya apa, tapi kita sudah punya style-nya di sini, sehingga contoh, misalnya saya mau menambahkan 1.1.2 pertanyaan, misalnya. Jadi saya tinggal blok, kemudian saya tambahkan subbab 1. Jadi begitu saya klik subbab 1, di sini akan muncul 1.1.2 pertanyaan. Dan begitu seterusnya. Ini adalah style. Ada pertanyaan dulu dok terkait style? Style ini juga
tricky-nya adalah kita harus ingat apa namanya, kita pakai style yang mana, itu aja sih dok. Ini misalnya saya tadi pakai style yang heading 1. Oke, berarti nanti harusnya setiap kalau ada judul 1.1 atau nantinya 1.2 atau 2.1, itu stylenya harus sama. Semuanya harus heading 1, sehingga konsisten di dalam buku itu bahwa subbab yang setelah judul, ini judul bab 1 pendahuluan, selanjutnya semua formatnya adalah seperti ini. Itu keluar navigasi, klik apa ya? Ada di view, dok. View, dokter klik view di sini. Kemudian di sini ada navigation pane, panel. Dokter Kartika, begitu ya? Oke. Dokter Tegar, apakah style pada satu dokumen bisa di-copy ke dokumen lain? Kalau Dokter Mulia mungkin bisa sambil membantu saya. Ya, sama-sama Dokter Kartika. Jadi, kalau yang formatting sendiri, kalau saya tidak salah, itu tidak bisa, itu hanya untuk dokumen itu. Apakah bisa di-copy ke dokumen lain? Oke. Ya, jadi misalnya kita menambah sendiri tadi create style, itu hanya ada di dokumen tersebut yang saya tahu seperti itu. Nanti mungkin Dokter Mulia bisa bantu saya juga ya, Dok. Ini kecuali kalau itu adalah yang sudah otomatis dari window-nya. Begitu, Dokter Tegar. Nanti sambil dicek dulu ya, Dokter Tegar ya. Ini Dokter Mulia membantu saya. Oke, Dokter Dewi. Jika sudah setting style, apakah masih perlu mengatur multi-level numbering? Maksudnya yang 1 titik. Dokter Dewi boleh di unmute saja, Dok? Iya, Dok. Ya. Terima kasih. Ini, Dok, kan biasanya kita tuh diminta untuk mengatur di multi-level list numbering itu untuk yang heading 1, 2, 3, sehingga nanti pada saat di daftar isi itu organisasinya bagus begitu. Nah, tapi kalau saya lihat tadi begitu kita sudah atur style, ternyata sudah otomatis gitu. Berarti apakah tidak perlu lagi begitu ya? Ini untuk daftar isi ya, Dok ya? Ya, daftar isi dan heading kan biasanya kita mengatur multi level itu, Dok. Iya. Iya, kalau dengan style itu sudah otomatis, Dok. Jadi, oke. Ini menyambung dengan pertanyaannya Dr. Ahmad Rizal terkait penomoran ya, Dok ya. Biasanya memang begitu kita enter, nah ini enggak, ini karena dia bukan number. Kalau memang kita mengetik 1.1-nya itu adalah number, itu biasanya otomatis ya kan ya, Dok ya. Begitu kita enter, dia langsung 1.2. Betul? Seperti itu? Betul. Contoh saya buat saja ya. Kalau ini kebetulan bukan ini ya, sebentar. Nah, ini ya. Ini kan ya. Di sini ada number format ya. Contoh, misalnya saya mau membuat, nah ini nggak otomatis jadi 1.2, Dok. Jadi memang saya pernah mengerjakan dua-duanya, jadi saya pernah mengerjakan yang dia otomatis 1.2, tapi kesulitannya adalah kadang-kadang section berikutnya dia mengikuti. Jadi 1.6, 1.7 gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih mudah, dia jangan dijadikan numbering, Dr. Ahmad Rizal, sehingga tidak formatnya adalah bukan numbering, Dok, 1.1-nya, tapi hanya seperti kita mengetik biasa. Bagaimana heading secara baik satu-satu? Ya, sami-sami Dr. Rizal, Dr. Ahmad Rizal. Ya. Bisa di oke. Dokter Mulia boleh menambahkan soal setting style. Terima kasih Dokter Mulia membantu saya. Kata Dokter Mulia bisa diekspor import, tapi saya belum pernah mencoba. Mungkin nanti Dokter Mulia bisa membantu. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Dokter Dewi tadi begitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya untuk
kalau untuk pakai style itu nantinya di dalam heading dan daftar isi itu sudah sangat enak, Dok. Jadi tidak perlu lagi diatur. Jadi sudah otomatis selama kita pakai, nanti akan saya jelaskan setelah ini tentang daftar isi, nanti kita lihat sangat mudah kalau kita menggunakan style. Pertanyaan berikutnya, Dokter Tegar. Baik, Kalau terima kasih. Iya, sama-sama, Dok. Kalau pada format dokumen, style sudah diatur. Kalau isi ketikannya kita hapus semua, untuk ketik dokumen baru, stylenya masih tetap ada. Saya rasa ada ya harusnya ya. Coba saya hapus ya, Dok, ya, yang tadi saya buat. Ini 1.1 tadi masalah, kita hapus. Oke. Lihat, Dokter Tegar masih ada, Dok, stylenya. Jadi masih bisa. Gitu ya, Dok? Oke. Sami-sami, hatur nuhun. Baik, saya lanjutkan kembali ya, Dok, ya. Ini style. Style ini, saya waktu saya sudah sangat sedikit lagi. Jadi ini style ini nantinya akan membantu kita dalam membuat daftar isi. Nah, sekarang adalah waktunya kita membuat daftar isi. Saya menggunakan dokumen yang lain. Dokumen yang lain yang ini saja. Baik. Oh, jangan deh. Yang tadi aja. Yang ini belum saya... Baik. Ini saya hapus dulu ya, Dok, ya. Oke, cara membuat daftar isi yang otomatis adalah dengan tadi kalau kita sudah membuat style, di sebelah kiri ini ada navigasi, kita sudah sangat enak. Pertama, caranya adalah kita mengklik reference. Di sebelah kiri ini ada table of contents. Kemudian kita pilih custom. Baik. Setelah sudah kita pilih custom, kita pilih options, dan kita masukkan style yang tadi kita sudah tambahkan. Tadi kita sudah menambahkan, tadi heading 1, kemudian ada subbab. Ini lihat ada levelnya, Dok. Level itu menunjukkan pada saat kita membuat daftar isi, itu dia akan sedikit indentasi agak masuk yang sub levelnya. Kita coba saja ya, Dok, ya. Ini kita oke, kemudian kita oke-kan. Ya, sudah langsung jadi tidak perlu lagi manual. Jadi tadi karena kita sudah pakai style, jadi style itu kalau saya pribadi, saya bedakan antara nomor ini, sub-subbab, dan juga ini, sebenarnya isi dari buku ini, kata-katanya juga bisa kita jadikan style, Dok. Kalau saya di sini menggunakan stylenya adalah normal. Normal bisa kita modify sendiri. Nah, tapi judul-judul ini sangat penting kita style dengan nama yang berbeda, kalau memang ada perbedaan, untuk nantinya membuat daftar isi. Baik, saya stop dulu di sini. Tadi sepertinya ada pertanyaan. Dokter Bianda, untuk penomoran bukan subbab, apakah boleh dengan boleh dengan bullet ya, bullet titik-titik itu, ataukah harus seperti itu? Oke, Dokter Bianda atau mungkin mahasiswa ya. Jadi kalau untuk nomor, untuk penulisan artikel kan biasanya kita ada levelnya ya, Dok, ya. Jadi ada level dari pakai font besar, huruf A besar, A kecil, kemudian ada nomor 1 itu juga ada levelnya. Itu biasanya kalau kita menggunakan bullets, yaitu bulat-bulat atau strip-strip, itu adalah yang paling rendah level nomornya. Jadi kalau dia itu cuman seperti list. Adapun list, misalnya kita menjelaskan suatu list pakai itu, tapi saya rasa akan lebih enak kalau menggunakan nomor. Kalau saya pribadi. Selama tidak ada formatnya, maksudnya tidak ditentukan bahwa tidak boleh ada bullets, cuman boleh pakai numbering, ya itu berarti dipersilahkan. Tapi kalau maksudnya berarti harus mengikuti format. Tapi kalau misalnya tidak ada formatnya, artinya bebas, kita mau bagaimana, ya disesuaikan saja. Misalnya memang sudah nggak ada lagi nih nomornya sudah kepake semua, A kecil,
huruf kecil sudah, nomor 1 yang di tanda kurung sudah. Berarti kita cuman pakai bullets, itu nggak masalah kalau menurut saya. Sama-sama Dr. Dian, Dr. Tegar, apa bisa mengubah style default bawaan Microsoft Word agar setiap memulai sudah ada settingan style sesuai keinginan kita? Pertanyaannya bagus, saya belum pernah mencoba, Dok. Mungkin dokter boleh mencoba seperti itu. Saya rasa kalau untuk style default-nya mungkin tetap seperti itu ya, Dok ya, karena begitu kita buka halaman baru dia akan sesuai. Sejujurnya saya belum pernah coba, Dr. Tegar. Mungkin Dr. Tegar boleh mencoba. Baik. Ya, untuk daftar isi sudah berhasil semua, dokter-dokter sekalian. Seperti ini sangat mudah, tinggal tadi saya ulangin lagi table of content. Oke. Table of content tadi custom. Ya, Dok ya. Jadi kita bisa langsung otomatis seperti ini. Baik. Saya rasa mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya langsung saja ke yang paling akhir adalah tentang indexing. Baik, saya sudah tadi mencoba juga. Ini juga sejujurnya saya belum pernah menggunakan indexing. Tadi saya baru mencoba. Ini saya mau mencoba index pada draft ini. Baik. Nanti ya Dokter Tegar ya. Untuk daftar indeks, misalnya kita mau membuat ini pada draft ini, saya ingin memasukkan kecelakaan lalu lintas sebagai indexing. Caranya adalah reference, mark entry. Oke. Jadi nanti kecelakaan lalu lintas akan menjadi indeks yang akan kita masukkan. Kemudian kita bisa, misalnya kecelakaan lalu lintas itu ada istilah lain di dalam buku yang sebenarnya sama dengan kecelakaan lalu lintas. Saya mau mencoba dengan road traffic atau road injury yang ada di dalam buku. Page number misalnya mau di bold, oke. Ini sudah saya mark all. Close. Nanti dokter akan ada seperti ini, tidak masalah, jangan panik dulu. Kita bisa hilangkan dengan cara menghilang ini di dalam home, kita hide saja karena memang nanti jadi jelek kelihatannya. Kemudian di akhir, di halaman paling akhir, kita mau masukkan daftar indeks. Ini tadi saya sudah mencoba. Tadi ya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya coba kita masukkan insert index. Nah, kita bikin saja formatnya mau klasik, mau fancy. Saya mau coba klasik dan saya klik. Ya, di sini bisa dilihat. Ini mohon maaf ini ada banyak road injury-nya karena ini sudah beberapa kali saya coba. Lihat di sini bisa dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas di-mention di dalam buku ini di halaman 1, dalam halaman 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12. Seperti itu. Dan ini cross-reference atau sama saja dengan road injury. Ya, itu contoh. Saya tadi sudah mencoba memasukkan yang lain adalah mortalitas, sama seperti itu caranya langsung otomatis ada. Nanti setiap ada kata-kata lain yang mau kita masukkan ke indeks, kita tambahkan lagi cara mark entry tadi, kita blok dulu, kita blok dulu, misalnya adalah road safety awareness, misalnya, kita mark entry lagi sama seperti tadi, bold juga, mark all, close. Nah, kalau tadi kan kita ada tambahan ya dok ya, nah cara gampangnya adalah dengan kita klik ini, kemudian kita update index. So, sudah ada muncul K, M, dan R, di mana road safety awareness ini berarti 2 kali di-mention. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu, tadi ada pertanyaan ya. Daftar isi gambar dan tabel sama saja Dokter Tegar. Daftar isi gambar dan tabel sama, intinya adalah kita memasukkan judul dari tabel, contoh ya, contoh. Ini nggak ada judulnya. Ini. Misalnya saya punya tabel seperti ini saya masukkan dulu di dalam style.
Misalnya saya mau, karena ini judul tabel, saya mau bikin style sendiri. Create a style, judul tabel. Oke. Ya. Gambar. Saya bikin lagi. Oke. Maaf, ini saya pindahin dulu. Nah, nanti di daftar isi, di daftar tabel misalnya dok ya, sama seperti tadi dok, sama persis. Kita bikin table of content, custom table of content, kemudian kita option. Nah, yang kita pilih adalah yang judul tabel saja dok, yang lainnya kita hapus. Nah ini, judul tabel saja nomor 1. Oke, seperti ini. Begitu dokter Tegar? Iya, dokter Irna direkam, betul. Misalkan pada tesis ada daftar isi dan daftar tabel. Apakah keduanya pakai style? Apakah bisa muncul dua tabel? Bisa, lihat. Dokter Tegar saya sudah mencoba tadi. Ini daftar tabel. Saya bikin lagi, misalnya satu lagi daftar gambar. Sama persis seperti tadi. Saya table of content, custom-nya. Kemudian saya ganti, jangan lupa dihapus ya dok ya, yang lainnya nih dihapus. Kemudian kita tambahkan di judul gambar, karena kita ini adalah daftar isi dari daftar gambar. Oh, sorry, ini nggak bisa jadi satu ternyata. Ini daftar gambar. Oke. Maaf. Oke. Ya, begitu. Dokter Tegar bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan, dok? Sambil dokter Tegar. Ya, saya rasa waktu saya sudah hampir habis 2 menit lagi. Daftar isi tadi, oke baik. Saya ulang lagi ya dok ya, daftar isi terakhir ini sebelum saya... Tadi ya. Jadi tadi saya ulang lagi ya dok, saya ulang lagi karena ini memang cukup ini. Pertama kita pilih dari reference, kemudian table of content, custom table of content, options. Nah, kita masukkan semua style yang tadi kita punya. Tentunya stylenya itu yang berhubungan dengan daftar isi yang kita mau buat. Kalau kita memang membuat stylenya ada itu, udah saya tambahkan semua, 1, 2, 3, oke. Langsung sudah. Ya. Kurang lebih begitu, ada pertanyaan dulu sebelum Dr. Rizky ini mungkin waktunya sudah mau habis, ada pertanyaan. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada, untuk sementara kita tutup dulu barangkali Dr. Indah ya. Karena berikutnya Dr. Lulu juga akan memberikan materi yang tidak kalah menarik sebenarnya tentang bagaimana cara mencari literatur menggunakan search engine. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan barangkali bisa disampaikan baik Jafri ke Dr. Indah atau bisa lewat email ke Dr. Indah. Dr. Rizky, terakhir mungkin sebelum saya tutup. Jadi boleh. Ya, jadi tadi yang saya sharing dari awal itu adalah memang kayak semacam step yang harus kita penuhi dulu semuanya, sehingga nanti memudahkan kita. Betul tadi Dr. Rizal bilang, yang penting mendefinisikan awalnya mesti konsisten. Betul dok, jadi oleh karena itu tadi dari mulai section, kemudian style, itu dari awal kita konsisten, sehingga nanti mudah untuk membuat daftar isian, daftar isi, kemudian indeks, seperti itu. Kayaknya perlu private, tidak perlu dokter Titi. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan partisipasinya Dr. Rizky. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indah. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Indah sekali lagi, presentasi yang sangat luar biasa sekali dari Dr. Indah. Ternyata waktu tidak cukup sejam. Maka Dr. Indah bisa log out dulu screen-nya, share screen-nya. Maka kepada Dr. Lulu agar bisa mempersiapkan